Suara Jantung Kota. Armas 11 Yogyakarta. Dapat 7,9 FM. Dan saya undang Anda di 08112679266 atau telepon di 374508. Dari kawasan 0 km, inilah Armas 11 Yogyakarta. 87,9 FM, Armas 11, Suara Jantung Kota. Oke, selamat siang untuk Anda, sahabat Jogja, yang baru saja tune in di 87,9 FM. Seputar Jogja, bersama saya kali ini ya. Saya menggantikan posisi dua senior saya, Mbak Ari dan Mbak Murni. Dan untuk Anda sekali lagi yang nungguin beliau berdua, kok suaranya beda ya? Iya, biar beliau rehat dulu ya, sahabat. Oke, saya pengen sapa-sapa dulu yang sudah kirim pesan singkat lewat WhatsApp maupun SMS. Selamat siang dan apa kabar untuk Mas Mahmudin di Nogotirto. Salamnya untuk pendengar Tarjo semuanya. Ada Oma Wiwin, Mbak Dewi, Pak Yu, Bu Tami, Pak Kotot, juga Bu Dewi Kalingga, Mbak Biku, Bu Hera, Pak Narta, Teteh Titi, Nek Jum. Kemudian juga untuk Mbak Lastri Kudian, Mbak Sarina, Mbak Wulan, Mbak Yani, Bu J, Bu Nunung, Mbak Tere, Mas Ali, Mas Maman, Lekman, Mas Kancil, Mama Tri, dan semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf, etanya tuh kok nggak masuk di Tarjo ya. Nanti malah masuknya di Melodi Kenangan, Mas. Sorry ya, kalau pengen dengerin koleksi yang lain, tolong dibantu WhatsApp lagi ya di 08112679266. Selamat siang dan apa kabar juga untuk Pak Sudiman di Bantul. Salamnya untuk Nejum, keluarga Bu Darman, Pak Kodot, Bu Dewi Kalingga, Pak Jo, Bu Tami, Opa Pangin, Oma Wiwin, Mbak Beku, Mama Triwahyudani, Mbok Didalil, Mbak Tia Krapya, Mbak Endang Kusuma, Pak Satmono, Bu Eti, Bu Nunung, Mas Raka, Cah Ali, Mas Mahmudin, Mbak Woro, Lek Kancil. Ada juga salam untuk Lekman, Pak Nata, Teteh Titin, Mbak Lastri, Mbak Tere, Mbak Wulan, Mbak Yani, Bu Hera, dan semua pendengar Tarjo Armas 11. Oke, terima kasih. Selamat siang dan apa kabar untuk Mas Tommy atau Pak Tommy di Tangkilan. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ya. Ada juga Mas Aji di Banyuraden. Salamnya untuk Oma Wiwin, Bu Icin, Mbak Tin, Mbak Tere, Mbak Isma, Mbak Wulan, Mbak Cici, Mbak Muji, Jeng Siska, dan semua sahabat Jogja. Oke, berikutnya saya ada WhatsApp juga dari Bu Juli di Gamping. Nanti lagunya ditunggu ya. Terima kasih untuk atensinya di 08112679266. Ada Bu Endang Yamsi di Kota Gede. Salamnya untuk Mbak Rahma di Pasegan, Mbak Karolin sekeluarga, Mas Dedi sekeluarga juga di Kebun Kota Gede, Bu Sarjiem dan Bapak Puniti di Gowok Catur Tunggal Depok Sleman. Ada Mbak Nini juga di Klaten Lor, Mbak Dewi Nur Astari di Jakarta, Mbak Eni di Namburan, Mbak Nani di Kurnia Pontianak. Ada Bu Sri Wahyuni di Jalan Bantul, adikku Supri di kantor BPHI, dan semua pendengar Armas 11. Oke, terima kasih Bu Endang Yamsi. Ya, sahabat Jogja, kalau Anda mungkin ya tidak asing dengan namanya masalah kulit atau panu, atau memang yang bisa dikenal dengan nama sononya ya, tinea versicolor. Nah, secara umum memang panu ini disebabkan oleh infeksi jamur superficial karena pertumbuhan ragi yang berlebihan pada kulit.
Dan masalahnya biasanya ditandai dengan munculnya ruam yang berkembang menjadi bercak-bercak berbeda pada kulit yang berubah warna dan terasa gatal. Dan untungnya panu tidak menular dan dapat diobati secara efektif dengan produk anti jamur yang dijual bebas ya sahabat Jogja. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait yang namanya panu, termasuk cara mengatasinya. Biasanya gejala panu ini adalah ruam yang muncul sebagai bercak secara datar kecil pada kulit yang berubah warna dengan batas yang jelas. Ruam mungkin disebut juga namanya hipopigmentasi atau kulit lebih terang atau lebih gelap dari sekitarnya. Dalam warna mulai dari putih, merah, merah muda hingga coklat. Bercak ruam panu juga dapat perlahan-lahan bertambah menjadi besar. Kemudian bergabung dengan bintik-bintik di sekitar lingkaran tersebut untuk menciptakan area besar kulit yang lebih berwarna. Kadang-kadang bercak tersebut berkurang ataupun hilang selama musim dingin. Tetapi bisa kembali saat cuaca panas dan lembab, sahabat Jogja. Infeksi ini biasanya berkembang di punggung, dada, dan juga bahu, tetapi juga bisa muncul di sekitar lengan, leher, dan wajah. Dan gejala lain dari panu termasuk gatal-gatal ringan dan kekeringan atau bersisik. Dan penyebab panu itu sendiri adalah ragi, yang dimana ini disebabkan atau menyebabkan timbulnya panu. Dan ini adalah sebuah keluarga dari Malassezia, termasuk Pityrosporum orbiculare dan Pityrosporum ovale. Dan ragi ini secara alami terdapat pada lapisan luar kulit atau stratum corneum maupun follikul rambut pada kulit normal dan juga bahkan sehat ya sahabat Jogja. Meskipun secara umum tidak berbahaya, ragi-ragi ini bisa mengalami pertumbuhan berlebih dan berubah menjadi fase miselium patogenik yang dikenal sebagai Malassezia furfur dan mengakibatkan pecahnya ruam. Dan hipopigmentasi terjadi ketika ragi menghasilkan bahan kimia yang dapat mematikan melanosit atau sel kulit khusus yang menghasilkan melanin, pigmen di mana yang bertanggung jawab untuk warna kulit, mata, dan juga rambut. Ada sejumlah hal yang menyebabkan pertumbuhan ragi yang termasuk dalam pengangkatan kelenjar, namanya kelenjar adrenal, juga penyakit Cushing atau yang namanya kelebihan hormon kortisol di dalam darah, kemudian kehamilan dan juga perubahan hormon atau malnutrisi, luka bakar, terapi steroid, sistem kekebalan tubuh yang tertekan, kemudian juga ada kontrasepsi oral, cuaca panas dan lembab seperti sekarang ini, atau justru kulit berminyak. Panu juga dapat terjadi pada usia berapapun sahabat Jogja, tetapi paling umum terjadi pada masa remaja dan juga awal masa dewasa saat kelenjar yang namanya kelenjar sebaceous sangat aktif. Hal ini umumnya terlihat di iklim tropis dan semi-tropis seperti di Indonesia ini yang namanya iklim tropis. Dan beberapa diagnosis atau sebagian besar kasus dari panu ini didiagnosis oleh dokter berdasarkan penampilan ruamnya, meskipun terkadang dapat dikacaukan dengan sejumlah ruam lainnya, termasuk kulit kehilangan melanosit dan beberapa hal yang lainnya. Nah, panu sendiri hampir selalu bisa diatasi secara efektif dengan sabun atau sampo atau krim anti jamur lainnya. Dan sampo dengan kandungan 1% zinc pyrithione yang lebih sudah ditemukan daripada sabun dan lebih efektif melawan panu. Dan untuk kasus panu yang sangat parah atau yang tidak bisa diatasi dengan perawatan, obat resep dari dokter mungkin diperlukan ya sahabat Jogja. Sementara untuk anti jamur oral seperti Diflucan
atau fluconazole. Ini juga beberapa krim atau sampo anti jamur lainnya dan beberapa pilihan yang sering digunakan. Jadi bagi sebagian orang yang rentan mengembangkan panu dan penggunaan sabun atau pencuci anti jamur secara teratur dapat membantu mencegah ruam kambuh kembali. Dan panu ini sendiri memiliki tingkat kekambuhan sekitar 80% setelah 2 tahun dan pengobatan ulang atau mungkin diperlukan kembali. Atau sebulan sekali biasanya direkomendasikan, tapi beberapa orang mungkin perlu menggunakan produk anti jamur yang lebih sering, terutama pada bulan-bulan cuaca seperti sekarang ini yang pancaroba ya setidaknya kadang panas, kadang hujan, begitu ya sahabat Jogja. Setidaknya Anda juga menjaga kebersihan di tubuh Anda. Oke, berikutnya saya hadirkan untuk Anda sebuah koleksi dari Billboard berjudul Danau Penantian. Dari kawasan 0 km, inilah Arma 11 Yogyakarta. Mbok, saya tuh diceritani Arma 11 tuh mau piknik kemana toh? Ke Semarang. Oh iya toh, kemana aja gitu loh. Oh, itu tuh kita mau ke Kota Lama, Gua Kreo, dan ke Pasar Kobong. Oh iya toh, terus bayarnya berapa itu? 185.000. Kita tuh berangkatnya Ahad 11 Desember 2022 pukul 8. Nginep enggak? Ya enggak lah, pokoknya saya mau daftar sekarang. Tunggu, saya melu. Sahabat Jogja, Arma 11 Jogja mengajak Anda untuk bergabung dalam Klinong-Klinong ke Kota Semarang hari Ahad 11 Desember 2022. Berangkat dari studio Radio Arma 11 Jalan Keadalan 3 Jogja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Biaya Rp185.000 dengan fasilitas transportasi, minum, snack, makan siang dan masuk objek wisata. Segera hubungi kami via WA atau SMS 0811 267 926 atau telepon 0274 374508. Pendaftaran paling lambat 8 Desember 2022. Suara Jantung Kota. Arma 11 Yogyakarta. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Tiba saatnya menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dari kawasan 0 km, inilah Arma 11 Yogyakarta. 87,9 FM Arma 11 Suara Jantung Kota. Oke sahabat Jogja, selamat menjalankan ibadah sholat duhur ya sahabat Jogja. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Oke, saya lanjut baca WhatsApp yang sudah sedari tadi dikirim, belum dibaca ya. Yang penting kan lagunya keputar ya kan. Ada Lewati di Samigalo, apa kabar siang hari ini? Salamnya untuk Mama Melati, Pak Roslan, Bu Hera Pakualaman, Bu Icin, Mbak Ruri, Mbak Keksi, Mas Ahmad Junaidi, Mas Ipul, Mas Supriyadi, Mas Maman, Mas Kapsul, dan semua sahabat Jogja. Amin, terima kasih doanya Lewati di Samigalo. Selamat siang untuk Mbak Veronica di Jogja. Salam untuk Mas Fandi, Mas Mitra, Mas Nathan, Mas Jeremy. Ada juga untuk Mbak Rinje, Mbak Stefani, Mbak Sela, Mbak Tata, Mbak Jevia, dan untuk penyiar selamat bertugas sehat selalu. Amin, terima kasih doanya ya. Semoga tadi lagunya bisa dinikmati dengan paripurna ya.
Selamat siang untuk Mbak Tini di Rajak Wetan. Salamnya untuk pendengar Tarjo semua dimanapun berada. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini di Rajak Wetan. Tirto Adi Melati ya. Ada Pak Parjono di Ngadiwinatan. Salam untuk Putami, Pak Yu, Mbak Kowiyah. Selamat berakhir pekan. Tadi Zenia areanya sudah ya, Pak Parjono. Selamat siang dan apa kabar juga untuk yang ada di Turi, Mbak Dwi Lestari. Salamnya untuk Mas Rido di Sanggerahan Bajiro, untuk anak Milan dan juga calon camer Ibu Rohani, sang nenek Jumilah, juga untuk Mbak Dewi Yulianti dan semua sahabat Jogja. Oke, terima kasih. Selamat siang dan apa kabar juga untuk Mbak Robi di Bajiro. Salamnya untuk Oma Wiwin, Mbak Nanti Baturan, Mbak Tere, Mbak Sri Wahyudi, Mbak Yuniati, Pak Keli Sanyoto, Pak Ipul dua-duanya, Mas Yadi Barata, Mas Aryo, Bu Isti, Prawiro Taman, Bu Hera Pakualaman, Bu Icin, Lekman, Mas Maman, dan semua sahabat Jogja. Oke, terima kasih untuk atensinya Mbak Robi di Bajiro. Teman saya kok nggak dikirimin ya, kasihan. Ada Bu Rianti juga di Bu Rianto, maaf, di Patok Ngampilan ya. 70-nya nggak masuk di Melodi Kenangan ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan di Melodi Kenangan ya. Kalau saya puter di Tarjo, nanti sahabat Jogja ada yang nggak nyaman, langsung pindah channel Bu Rianto ya. 70-nya kalau saya puter di Tarjo. Oke, salamnya untuk semua yang lagi dengerin Tarjo, juga untuk adik serta keponakan yang lagi bikin bakpia. Apa ini? Ndang ceket-ceket. Oke, yuk kelar. Oke, terima kasih Bu Rianto ya. Mohon maaf Bu, yang jelas kayaknya kemarin mampir ke Arma ya. Ada Busum di Banguntapan. Oke, salamnya untuk semuanya saja tanpa kecuali ya. Hari ini Mbak Ari lagi libur Busum ya, lagi beristirahat di Banguntapan dekat rumah teman saya kayaknya ini. Teman saya yang bawel. Ada Bu Yus yang lagi streaming di Jakarta nih. Terima kasih. Tadi lagunya sudah ya. Salamnya untuk teman-teman penggemar Arma 11. Oke, terima kasih Bu Yus yang ada di Jakarta. Ada Bu Hera di Pakualaman. Selamat siang. Apa kabar Bu? Sudah lama banget gak atensi ya Bu Hera ya. Sibuk ya Bu Hera ya. Oke, salamnya untuk Babeku, Bu Sapardi, Lewati Samigalo, Nek Jum, Buning Uniwali, Bu Fadaina, Bu Dawi, Bu Ruslaini, dan juga Abah, Pak Kotot, Bu Dewi Kalingga, Opa dan Oma Wiwin, Pak Narta, juga untuk Teteh Titin, Pak Yu, Bu Tami, Mas Teguh Gaya, Bang Zipo, Pak Kelik Denggung, Mas Mahmudin Lekman, Mas Maman Tripaba, Mbak Dewi Wapah, Mbak Sulastri, Mbak Yani, Mbak Tere, Mas Yadi Barata, Mas Sigit Wirobrajan. Salam balik untuk Mbak Robi Bajiro. Oke, nanti lagunya itu ya Bu ya, bentar. Ya, oke. Balik lagi ke WhatsApp. Oke, nanti ditunggu ya. Ini kayaknya udah semua. Kita ke obrolan dulu ya. Ngobrol dikit nggak apa-apa ya, sembari Anda menikmati makan siang hari ini. Menunya apa sih sahabat Jogja? Mudah-mudahan enak semua ya. Selera Anda juga ya. Nggak keasinan atau kemanisan. Yang penting nggak berantakan kayak penyiarnya ya. Mau didalil. Oke, sahabat Jogja, saat kita menghadapi sebuah rintangan dalam hidup kita ya, rintangan atau masalah mampir dalam kehidupan kita seolah memang kayak kiamat ya sahabat Jogja, apalagi nggak berkurang begitu, dan apalagi stok kesabaran yang ada di dalam diri Anda pun kian lama kian menipis begitu. Dan untuk kembali memenuhinya, Anda bisa mencoba menerapkan cara menjadi orang yang sabar. Seperti Anda mulai mengubah cara pandang hingga mempraktikkan teknik
sebuah relaksasi pikiran dengan Anda melakukan meditasi. Dan kesabaran ini bukanlah hal yang tidak bisa Anda capai begitu. Dengan cara tertentu memang dianggap efektif untuk Anda kembali memupuk sifat baik ini, yaitu sabar. Nah, cara melatih kesabaran ini sebenarnya memang diajarkan sejak kita kecil ya, sahabat Jogja. Ataupun saat Anda masih sekolah di sekolah dasar mungkin ya. Masih kalau Anda ingat juga saat Anda diajarkan untuk bergantian saat Anda ingin menaik ayunan ataupun itu ya di sekolah Anda waktu itu, di sekolah dasar. Dulu mungkin Anda merasa kesal saat harus menunggu giliran Anda untuk melakukan hal yang Anda sukai. Namun ternyata ajaran tersebut bermanfaat hingga saat Anda ini dewasa dengan mengajarkan kepada putra-putri Anda ya. Tentu semakin dewasa permasalahan yang membutuhkan kesabaran jauh lebih rumit dari sekedar hanya menunggu giliran untuk main itu tadi. Dan pada saat-saat yang paling berat Anda bisa melakukan beberapa cara untuk melatih kesabaran. Salah satunya adalah Anda melakukan relaksasi. Tidak mudah memang untuk kita yang namanya sabar menghadapi berbagai karakter orang yang kadang tidak jarang harapan kita tidak bisa terpenuhi, bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun. Hal ini bisa membuat kita tidak sabar dan cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah dengan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah salah satu cara Anda melakukan relaksasi yang paling sederhana. Cukup tarik napas dan buang secara perlahan. Lakukan rangkaian ini selama 3 hingga 4 detik saja. Dan Anda membuat jeda sebelum mengambil napas berikutnya. Ada kalanya juga kita mendapat ketidakpastian atau PHP dari orang lain. Misalnya janjian begitu ya. Setelah Anda menunggu lebih dari beberapa saat untuk mendengar iya apa enggak sih? Namun sebelum Anda menyimpulkan tersebut, justru tiba-tiba teman Anda membatalkan karena sesuatu dan lain hal ini itu dan lain sebagainya. Begitu ya. Dan di saat Anda juga menghadapi situasi yang dimana memicu rasa cemas dan kegelisahan, Anda juga disarankan untuk menggali situasi itu lebih dalam. Misalnya Anda merasa benar-benar gusar, tidak sabar apabila menunggu seseorang yang datang lebih belakangan. Maka cobalah Anda perhatikan lebih dalam tentang situasi tersebut dengan bertanya pada diri Anda sendiri, apa sebenarnya yang membuat Anda begitu benci akan keterlambatan, walaupun hanya semenit, 2 menit, atau 5 menit. Dalam situasi ini, apakah Anda rugi, dan terus apa yang Anda dapatkan jikalau Anda menunggu sebentar saja gitu ya. Dan kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk membunuh waktu saat Anda menunggu itu apa sih? Nah begitu. Anda juga mencari solusinya dan berkontemplasi dengan diri Anda sendiri ya. Sehingga Anda menjadi lebih wise, lebih bijaksana, lebih dewasa. Belum tentu sih umurnya udah dewasa, tapi pikiran Anda, pikiran kita cetek kerdil gitu ya, sahabat Jogja. Hanya sekilas langsung disimpulkan bahwa apa yang Anda pikirkan ini adalah paling-paling benar, seolah-olah Anda paling benar. Kemudian dalam situasi yang tertentu, di saat Anda diuji akan kesabaran Anda, seperti macet misalnya, tidak banyak yang bisa Anda lakukan hanya untuk mengubahnya sendiri. Daripada Anda ngumpat berkali-kali berharap kendaraan di depan Anda bisa langsung maju, langsung meneruskan berjalannya, lebih baik terima keadaan dengan menunggu dengan tenang sambil nyanyi. Toh memang sudah terlanjur macet di jalur tersebut, mau apa lagi gitu. Nah, apalagi Anda untuk berkata tidak
atau dengan belum memang terdengar sangat sederhana dan remeh sekali ya. Apalagi mengganti kata tidak dengan belum bisa ini mengubah cara pandang Anda atau kita saat menghadapi sesuatu dan membuat kita menjadi lebih sabar lagi. Ini bisa menjadi sebuah sugesti positif untuk kita dan memikirkan bahwa saat ini kita bukannya tidak berhasil tapi belum berhasil ya, artinya ditunda ya. Bukannya tidak bisa, kalau tidak kan tidak bisa bakal terwujud, tapi kalau belum, nah pasti ada harapan kita untuk mencapai tujuan. Kemudian Anda bisa juga mengalihkan sebuah perasaan dengan perasaan frustasi ini ketika Anda terpaksa menghadiri sesuatu dan tiba-tiba misalnya diundang sebuah undangan begitu ya, tiba-tiba Anda mungkin ngerasa jengkel karena hal tersebut dan mengeluh, memang marah, dongkol dan lain sebagainya. Ini memang situasi yang sangat manusiawi, tidak akan memperbaiki situasi tersebut, sehingga kalaupun Anda sembari menunggu, lebih baik Anda alihkan perhatian dan juga waktu Anda untuk mengerjakan hal-halnya yang lebih berguna, lebih bermanfaat ya sahabat Jogja. Tergantung dari kebiasaan Anda ya, supaya Anda tidak monoton begitu ya, mainstream. Nah, Anda jadi mengubah sesuatu itu dengan hal-hal yang positif ya. Kembali itu ya sahabat Jogja, kembalikan ke diri Anda. Kalau Anda pengen berubah, di sisi lain Anda pengen merubah orang lain, nah Anda berkaca dulu dengan diri Anda sendiri. Nah, jangan juga berkaca di masa lalu terlalu utuh begitu ya, karena di masa lalu ada masa lalu, masa sekarang ada masa sekarang. Jadi masa tersebut adalah sangat berbeda ya, begitu. Dan kurangi tidur, maksud saya adalah kurang tidur bisa membuat kita menjadi lebih cepat emosi, tegang dan tidak sabaran. Dan supaya hati kita dan pikiran kita menjadi lebih tenang dan juga sabar, pastikanlah untuk memenuhi waktu istirahat Anda dengan baik. Dan Anda bisa mendapatkan waktu tidur yang cukup dan sebaiknya menghindari penggunaan gadget Anda 30 menit sebelum Anda berangkat tidur. Selain itu, batasi juga konsumsi kafein terutama di sore hari dan juga malam hari. Ini juga tidak disarankan untuk makan berat 2 jam sebelum Anda berangkat tidur. Dan menunggu dalam diam biasanya membuat waktu berjalan semakin lama dan semakin lambat. Dan saat menunggu teman ataupun janjian, Anda bisa melakukan sesuatu yang ringan-ringan ya sahabat Jogja, sehingga Anda tidak gabut begitu. Dan seperti sekarang ini, waktu begitu cepat dan seringkali Anda juga memiliki harapan bahwa semuanya harus bergerak dalam ritme yang sesuai dengan keinginan Anda. Sehingga saat sesuatu berjalan lebih lambat dari keinginan Anda yang seharusnya, Anda menjadi tidak sabaran. Meski kecepatan kadang menguntungkan memang, tapi tidak salahnya sesekali Anda mulai menekan rem hidup Anda dan menjalani beberapa hal dengan perlahan untuk membantu tubuh Anda mengisi energi positif. Mulailah dari hal yang sederhana saja, seperti menyisihkan waktu 5-10 menit setelah Anda bangun tidur untuk tetap berada di pembaringan atau kasur. Selain itu, Anda berucap syukur. Juga Anda bisa sisihkan waktu untuk melakukan me time begitu setelah Anda mengucapkan syukur atas anugerah atau nikmat Anda dibangunkan kembali dari tidur Anda. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit masalah syukur. Nah, ini yang terakhir adalah bersyukur. Ini adalah salah satu hal yang paling sulit memang dilakukan dalam hidup kita. Namun, saat kita sudah mulai bersyukur, percayalah bahwa hidup ini akan terasa lebih ringan, termasuk dalam hal kesabaran itu tadi. Saat berada di satu kesulitan, cobalah untuk tetap sabar dan bersyukur. Dan memang hal itu tidak bisa membantu menyelesaikan masalah pada saat itu, tapi akan membantu
Anda untuk tetap tenang dalam menghadapi dan bisa melihat apapun itu sehingga Anda pada tujuan akhir yang lebih besar atau di gongnya itu Anda lebih ngena gitu. Jadi Anda lebih lega. Oh, ternyata seperti ini ya buah dari kesabaran saya, begitu. Nggak usah gerusa-gerusu gitu. Karena menjadi orang yang sabar bukanlah sesuatu hal yang dilakukan untuk meringankan beban orang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan diri Anda sendiri, bukan untuk saya juga ya. Sebab ternyata melatih kesabaran ini bisa mengurangi sebuah resiko seseorang juga terkena depresi di kemudian hari tentu saja. Mengapa bisa begitu? Alasannya ada beberapa kemampuan menghadapi tekanan orang, dan orang yang sabar akan lebih tahan untuk menghadapi sesuatu yang penuh tekanan dibandingkan dengan mereka yang tidak sabar, gerusa-gerusu, hantam kromo dan lain sebagainya, emosional begitu ya. Selain itu, secara keseluruhan menjadi lebih sabar juga akan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi paling menyebalkan yang sering terjadi dan membuat hidup Anda lebih bahagia. Manfaatkan menjadi orang yang sabar tidak hanya terasa sesaat, tapi juga dalam jangka panjang. Dan mulailah untuk mencoba cara melatih kesabaran ini secara perlahan, sebab mempraktikkan semuanya itu sekaligus mungkin akan terasa berat di awal ya, karena semua itu adalah proses. Namun di saat Anda mencoba satu persatu perharinya, menikmati prosesnya, maka akan rasanya lebih nikmat begitu. Sembari Anda melakukan proses tersebut, Anda juga melakukan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang untuk Mbak Dewi Wapah. Terima kasih untuk WhatsApp-nya. Salamnya untuk anggota Balitur, anggota Tur Banyuwangi Malang, member dari grup Armas 11, dan untuk semua pendengar yang lagi menikmati seputar Jogja dari 87,9 FM Armas 11, suara jantung kota. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Armas 11 Yogyakarta. Suara jantung kota. Armas 11 Yogyakarta. 87,9 FM Armas 11 Suara Jantung Kota. Selamat siang untuk Mbak Aida di Kerapaya Wetan. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ya. Semoga lagunya bisa dinikmati dengan baik di siang hari ini. Ada Bu Ruslaini, selamat siang, apa kabar siang hari ini? Sehat Bun? Lagunya udah ya. Selamat untuk Bu Dewi, Kalingga, Pak Kodot, Bu Tami, Pak Yu, Teteh Titin, juga Pak Nartanya, Bu Icin, sahabat SS semuanya. Iyalah, harus diborong ya. Kalau nggak borong ya nggak tuh gimana namanya. Sudah beda cerita. Mudah-mudahan ya bisa buat daftar SS ya. Screenshot maksudnya, bukan grup yang itu. Selamat siang untuk Mas Teguh di Gayam. Salam untuk Mbak Aton, Mbak Yunianti, Bu Hera, Mbak Tri, Bu Sri Wahyuni, Bu Ati Sudarto, Pak Keli, Pak Iswadi, Pak Yono, Pak Robi, Bu Sunarwati, dan semua sahabat Jogja. Selamat siang dan apa kabar juga untuk... Ini siapa nih? Ya. Tadi yang request hatiku melekat di hatimu ya. Semoga sudah dinikmati. Ada Bu Yanti di Candi Turi. Apa kabar siang hari ini? Sedang menikmati makan siang Anda? Menikmati buah salak? Enggak ya Bu ya? Salamnya untuk Pak Ipul dua-duanya, Pak Kardi, Pak Sutarman, Pak Maman, Mas Budi, Romo Kapsul, Oma Wiwin, Bu Narti di Paturan, Bu Sufat, Bu Indar, Sumber Sari, Bu Sasa, Mbak Andin, dan semua sahabat Jogja. Terima kasih. WhatsApp-nya dari Bu Yanti di Candi Turi. Selamat siang dan apa kabar juga untuk Bu Arti Warma di
Menuju luar Magelang ya. Oh bukan ya. Salah ya Bu Arti ya. Atau di Kunden Bu. Salamnya untuk Mbak Ari, Mbak Murni, semoga sehat selalu, amin. Mohon doanya ya Bu Arti ya. Nanti ditunggu, terima kasih untuk atensinya di 0811267926. Ada Bu Wulan di Kantil Rejo, selamat siang. Sedang sibuk ya Bu ya, Mas siang hari ini. Kantil Rejo mendung juga nggak sih Bu? Kok Arma mendung ya? Apa penyiarnya yang ganti sekarang jadinya mendung mulu? Ada Bu Icin, selamat siang di Aspal Pado. Terima kasih. Buruan istirahat, makan siang ya Bu ya. Capek pastinya. Salamnya untuk Bu Sapadi, Bu Hera Pakualaman, Mbak Jumi Lawati Samigalo, Bu Ati Sudarto, Bu Dewi Kalingga, Mbak Lastri, dan semua sahabat Jogja. Oke, terima kasih. Ini ada WhatsApp juga. Salah ngeklik saya ya. Dari siapakah? Oh ya, pokoknya itu ya. Ya, sahabat Jogja, kita ngobrol bentar dikit ya. Tadi sudah disinggung dengan Bu Yanti. Oh, tadi Bu salah ya, salah turi. Nah, kita ngobrolin pisang nih kali ini. Dan pisang sendiri menjadi buah-buahan yang memang banyak digemari banyak orang karena buah ini mengandung banyak sekali kebaikan bagi kesehatan dan juga kecantikan. Karena mengonsumsi pisang bisa membantu mengurangi gejala mual, melawan depresi, hingga menetralkan kadar gula. Tetapi warna pisang berwarna kuning ini ternyata memiliki beberapa efek samping, yaitu memudahkan kita ngantuk ya sahabat Jogja. Kalau kita mengandalkan buah pisang untuk menaikkan tingkat energi, bukan cara yang efektif, sebab buah ini justru bisa menyebabkan ngantuk. Salah satu potensi efek samping ini, dan pisang juga mengandung protein triptofan yang diubah menjadi hormon tidur melatonin. Jikalau protein triptofan dalam pisang dikonsumsi berlebihan, buah ini dapat memberikan efek negatif pada siklus tidur Anda dan bangun Anda ya. Karena memang semua yang berlebihan nggak bagus sahabat Jogja. Kemudian juga memperburuk masalah pencernaan tertentu. Individu dengan sindrom iritasi usus yang mengikuti diet rendah FODMAP perlu membatasi konsumsi pisang seminimal mungkin ya sahabat Jogja. Karena pisang matang dengan beberapa bintik coklat dapat menyebabkan masalah pencernaan bagi mereka yang mengikuti diet rendah. Juga sangat berbahaya bagi penderita penyakit ginjal, karena terlalu banyak mengonsumsi pisang dapat membahayakan kesehatan Anda, khususnya bagi penderita penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal cenderung berjuang dengan kadar potasium tinggi dalam darah, sebab ginjal tidak mampu menyaring potasium secara efektif. Satu pisang berukuran sedang mengandung kurang lebih potasium sekitar 11% dari asupan harian yang direkomendasikan. Jikalau penderita penyakit ginjal mengkonsumsi pisang berlebih dalam sehari, hal ini dapat meningkatkan kadar potasium dalam darah secara signifikan. Memakan 2 buah pisang setelah berolahraga menghasilkan peningkatan kadar potasium ataupun kalium sebesar 5,8% pada tubuh. Tidak aman memang untuk individu atau orang yang mengkonsumsi beta blocker. Beta blocker atau disebut penghambat beta tergolong sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagi mereka yang mengkonsumsi beta blocker disarankan untuk membatasi asupan buah pisang.
Karena ditemukan beta blocker ini meningkatkan sebuah resiko potasium tinggi tadi atau hiperkalemia sebesar 13%. Dan jika tidak diobati, hiperkalemia ini dapat menyebabkan nyeri pada dada, jantung berdebar-debar, dan juga sesak nafas. Karena satu buah pisang ini mengandung kurang lebih 517 miligram potasium, sahabat Jogja. Dan kita kalau mengkonsumsi beta blocker ini perlu dikonsultasikan dengan dokter, sebab jikalau menambahkan pisang Anda dalam menu sehari-hari Anda. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus jalan bareng di seputar Jogja. Saya hadirkan spesial untuk Anda yang masih pantengin Star Jogja. Jangan salah menilai, dari Rani Simbolon. Suara Jantung Kota. Armas 11 Yogyakarta. Dengan mentaati peraturan lalu lintas, kita akan selamat. 87,9 FM Armas 11 Suara Jantung Kota. Sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di seputar Jogja. Terima kasih untuk semua atensi dan kebersamaan Anda. Habis ini kita ketemu di Melodi Kenangan. So stay tune di 87,9 FM Armas 11 Suara Jantung Kota. Bye now. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Armas 11 Yogyakarta. Dari kawasan 0 km, inilah Armas 11 Yogyakarta. Inilah Melodi Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Jogja. Kita di couplingnya Melodi Kenangan untuk Anda yang ingin flashback dengan semua lagu yang memorable untuk Anda semuanya ya. Atau barangkali ingin mendengarkan lagu favorit Anda, silakan 081267926 atau di 374508. Pernah saya buka ya sahabat Jogja, tapi ada tembang muka dulu. Ricky Martin dan koleksinya Nobody Wants to Be Lonely. Nggak mau sendirian kan? Semoga Armas 11 menjadi teman setia Anda dalam kesetiaan Anda. Suara Jantung Kota. Armas 11 Yogyakarta. 87,9 FM Armas 11 Suara Jantung Kota. Melodi Kenangan bersama saya di Mulia di sepanjang hari Sabtu akhir pekan 12 November 2022. Terima kasih yang sudah kirim pesan di 08112679926. Selamat siang dan apa kabar untuk Bu Nur Hayati di Pujuk Kusuman. Wis, lama nggak WhatsApp kesini ya Bu ya. Oke, kirim salamnya untuk Bu Ici, Nejum, Bu Yuni, Mbak Dewi, Oma Wiwin, Mama Tri, Mbak Sinta, Papa Almon, Abah Tete, Pak Hartono, Pak RT Lukman, Pak Yato, Mas Ali, Mas Maman, Pak Hoyanto, dan semua sahabat Jogja. Terima kasih Bu Nur untuk WhatsApp-nya. Berikutnya ada WhatsApp dari Pak Koko di Jalan Kutilang. Minta lagu dari George Michael, Careless Whisper. Salam untuk teman-teman alumni BON 688 di Saidan ya. Dan juga untuk sahabat Jogja semuanya. Oke, terima kasih, amin, terima kasih doanya. Ada Pak Muji di Jalan Godean. Salamnya untuk semua sahabat Jogja tanpa terkecuali. Dan pokoknya selamat menikmati hari ya Pak Muji ya. Berikutnya yang minta koleksi bara dulu ada Pak Anji di Ngodo. Salam untuk Bu Yanti Suserwijayan, Bu Icin di Aspal Padok, Bu Sri Wahyuni, Mbak Yanti Jebongan. Untuk Mbak Murni yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya.
Begitu kurang lebihnya dari Pak Yanci ya. Selamat siang dan apa kabar juga untuk Bu Icin di Aspol Pado. Minta lagunya dari Celine Dion, The Power of Love. Salamnya untuk Bu Roslaini, Bu Alex, Bu Yanti Malioboro, Oma Wiwin, Mbak Dewi Apah, Mbak Oro, Mbak Wati Saidan, Mbak Keksi, Mbak Sri Wahyuni, dan semua sahabat Jogja. Selamat siang dan apa kabar juga untuk Mas Riwafi di Ngaglik. Minta lagunya dari Pink, Just Give Me a Reason. Salam untuk Mbak Isma, Mbak Lastri, Mbak Sinta, Mbak Dewi Apah, Oma Wiwin, Mbak Rara, Bu Icin, dan semua sahabat Jogja. Oke, terima kasih Mas Riwafi di Ngaglik. Berikutnya ada yang minta lagu dari Richard Sosianti. Ada siapa ini? Dari Sidorejo, Catur Harjo, Sleman ya. Saya untuk istri, anak, dan cucu. Oke, terima kasih yang sudah beratensi di 0811267926. Kita nikmati dulu sebuah koleksi original soundtrack film Hercules dari Michael Bolton. Go to the Distance. Dari kawasan 0 km, inilah Arma 11 Yogyakarta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Arma 11 Yogyakarta. Suara Jantung Kota. Arma 11 Yogyakarta. 87,9 FM Arma 11 Suara Jantung Kota. Melodi kenangan masih bersama Anda tentu saja dari 87,9 FM. Selamat siang untuk Mas Mahmudin di Nogotirto. Salami untuk kru Banyuwangi Malang dan semua sahabat Jogja. Oke, terima kasih. Berikutnya selamat siang dan apa kabar untuk Bu Hera di Pakualaman. Salami untuk Bu Sapadi, Lewati Samigalo, Bu Ici, Nek Jum, Bu Le Eli, Ngadi Negaran, Mbak Dewi Kalingga, Pak Kodot, Lekman, Pak Kelik Denggong, Bu Roslaini, Abah, Opa dan Oma Wiwin, Pak Narta, Tete Titin, Pak Yubutami, Mbak Biku, Mbak Dewi Wapah, Mbak Wulan, Mbak Sulastri, Mbak Robi Bajiro, Mbak Yani CS, Mas Mahmudin, Mas Yadi Barata, Mas Sigit Wiro Brajan, Bang Sipo, dan semua sahabat Jogja. This Melodi Kenang, selamat siang. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak Dewi. Kirain disco dangdut loh. Tumben siang. Tadi udah mau kesebut disco dangdut. Makanya aku mau request Ida Laila. Sesuai casing ya Bu ya. Sesuai casing ya kan. Aku mau request lagu bareng ya kebagian loh ya. 1 jam loh PL. Ntar kalau nggak keputar kan kayaknya sayang gitu kan. Nggak diputer sayang, diputer ya begitu. Banyak waktu lagunya itu terus ya kan. Tapi nggak apa-apa deh daripada diprotes terus ya. Sesuai permintaan pokoknya. Sesuai permintaan. Aku mau request, tapi nggak jadul-jadul banget juga ya. Terus Ida Laila ya. Mau request Ida Laila loh. Rambut sebahu. Rambut sebahu. Lagunya Boneka Bobrok. Lagunya itu ya Mas. Apa Mbak? Dikenang. Apa? Untuk dikenang. Untuk dikenang, oke. Didetik ya. Salamnya buat Bu Hera tadi, makasih senggolannya. Terus buat nah kan mulai bingung ya. Mulai gagap. Kenapa sih kalau melodi kenangan Mas Adi yang siaran aku gagap? Karena cuma muter lagu terus. Iya makanya kan. Buat Pak Yuli kemarin makasih sapanya Pak Yuli. Salaminya kemarin, responnya baru sekarang ya Bu? Iya kan kemarin aku udah masuk baru Pak Yuli. Oh gitu, gagap jadinya. Gagap salam. Terus buat Pak Butono, buat Mbak Tinta, buat Lekman, Lek Hasil juga, Mas Mahmudin, iya. Terus Mbak Isma, Nek Jum, Mbak Ima, Bu Icin juga. Terima kasih jenggolannya. Buat
Mas Wafi, makasih juga tadi senggolannya. Oke. Buat Bu Dewi Kalingga sama Pak Kotot, Mas Maman, Bu Nunung, Bu Esti, Bu Hera udah ya, Mbak Yani, Ibu Nur Hayati ya tadi. Ya. Ben ya Bu Nur Hayati, lama banget gak atensi. Makasih Bu Nur Hayati senggolannya. Terus buat siapa ya? Tuh ngapalin nama orang ya ampun. Buat semuanya aja lah ya yang dengerin. Oke, nyerah. Oke, baiklah. Buat pokoknya semua yang denger, selamat bermalam minggu. Mas Adi juga malam minggu, mau kemana nih? Enggak, tidur aja. Meluguling. Banyak acara. Meluguling. Iya. Meluguling sambil mantangin langit-langit gitu kan. Bukan, atap berapa sih jumlah genteng di ibu kos? Iya kan, sambil ngadep langit-langit mikir. Itu degan airnya masuk lewat mana gitu. apa mempersiapkan itu buat parade apa namanya pakaian kue lontong dipakein persa. Lontong opor. Bu Dewi pasti ngakak denger ya kan. Ya udah buat selamat bertugas sampai nanti jam 3 ya. Terima kasih. Mas Adi. Yuk, terima kasih Mbak Dewi. Ada Mbak Christine di Sorogenen. Salamnya untuk Mbak Narti, Pak Giono, Bu Yanti Sosorwijayan, Bu Alex, Bu Gati, Tante Pandan, Mama Lydia, dan semua sahabat Jogja. Melodi Kenang, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tete. Iya. Jumpa gini aku ya, Mas. Iya, betul. Lagunya itu? Oke. Iya. Puting Sandura. Soalnya buat Mbak Isma, Ngadu, Pak Marti, Mbak Turan, Pak Sainin, Mbak Aisyah, Pak Almirone, Mbak Siti Luangan, terus buat Brenda, Bestari, ya. Mbak Hera, Bung Ada, dan semua sahabat. Oke. Yeah, terima kasih Mbak Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mas Teguh di Gayam. Salam untuk Pak Sutresno, Mbak Aton, Pak Keli, Bu Hera, Pak Robi, Bu Dewi Kalingga, Pak Iswadi, Bu Pandan, Pak Yono, Mbak Yuniati, Pak Heni Repto, dan semua sahabat Jogja. Melodi Kenang, selamat siang. Selamat siang, Melodi Kenang. Halo, Bung Bejo. Ya, lagunya kalau masih Willingly. Ya ganti toh ya. Oh ganti, harus ganti ya. Oh kirain mau request willingly. Sudah keliwat. Oh udah keliwat. Udah keliwat. Kedua ya. Saya kalau diantaranya lagu Tante Cerewet ya Mas. Apa Tante Cerewet? Tante Cerewet. Oh, oke. Ya di salam ya Mas. Monggo. Tadi ada apa itu sama yang menjalang proyek. Lalu ada Mas Rian, Mama Hayun, ada juga Pak Tono ya Mas ya, yang ada tinggi domino ya. Pelatih petinju, itu tangga saya ya. Oh tetangga toh? Tetangga antara saya kok. Itu dekatnya Mbak Murni dulu mungkin. Oh dekatnya Mbak Murni. Lalu ada Bu Ana Imogiri, Mas Momo, Kang Gilas, dan buat semua saja ya Mas ya. Oke baiklah. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang di ujung telepon. Halo Melodi Kenangan. Siang. Halo. Halo Mbak Di. Suaranya Mbak Di kurang kenceng ya? Kurang kenceng. Belum makan siang ya Mbak Di ya? Nanti jam 5. Ya ampun, itu bukan makan siang kali. Aku kan makannya sehari sekali. Oh ya ampun, sampai sengiritnya gitu loh. Lah, kita kan harus ngumpulin cuan buat ke Semarang. Oh gitu. Nggak kayak penyiarnya nih. Kenapa? Disikat berapa dina siaran. Sama, saya kan ngumpulin cuan buat piknik ke Semarang juga kan. Buat modal nukoni bodolan rambut.
Ya Bu Dewi ya. Dari kemarin ya, kan penyiar liane iki do ning endi, kamu gimana ya siaran. Sampai jelas ya Bun ya. Arep tak bunuh radio nek ya maneman ya ta. Loh katanya ngerget-ngerget teh gitu. Pokoknya didengerin aja. Pas minta lagu, diputer lagunya, kita dengernya sambil layah-layah. Wah, mantap banget. Oh, kirain sambil pegangan tangan sama Abah, sambil pandang-pandangan gitu loh. Ora tak pikirin nek. Langsung ikut ya. Oke. Takutnya tuh minta terus. Nanti jawabannya beli dong, minta terus. Mbak Dita yang bilang loh, bukan saya loh. Lah yang kan tiap hari minta lagu. Lah bisanya kali beli gitu loh. Punyanya cuman lagu, bukan apa-apa coba. Makanya lagunya ngikut ya. Oke. Aku tak salam-salam. Iya. Tadi ada Abah Tete ya. Ini tadi Pak Juli ya? Yang mana? Yang barusan. Barusan itu Abah Tete. Ya, sebelumnya terus, itu Bung Bejo di Dukuh. Iya, terus terus yang sehabisnya Abah Tete ini tadi? Sebelumnya kali. Enggak toh, Abah Tete dulu. Ini Bung Bejo di mana? Di Dukuh. Yang ke depan-depannya. Enggak denger. Enggak ada yang telepon, cuman Bu Roslani doang. Ya makanya itu kalau kerjaan kita tuh kayak setrikaan kan tahu sendiri. Iya. Wiri, aku pernah loh ada orang beli, Bu, apa nggak capek tuh? Nah gimana lagi, memang kerjaanku gini. Kali dia kasihan yang orang ini kok nggak capek-capek. Ya dari dia tuh lagi makan tuh aku bisa bolak-balik tuh lebih dari 10 kali. Makanya ya, inilah nasib orang pejuang receh. Buat Bu Dewi Kalingga ya, ada juga Mbak C sama Pak Tononya. Iya. Ini grup SS lu udah rame loh Mas. Rame ngapain? Gibahin apa? Ya, yang di Rembuk itu yang mau ke Pasar Robong itu loh. Dibakar dulu ya jadinya ya. Bong gitu. Sampai Bu Tami itu bilang itu dulu pasarnya kebakaran kok ya. Siang Bu Tami, Pak Yonya. Terus lagi ada Mas Raka ya, ada Nek Jum, ada juga Pak Yuli, iya, ada juga Pak Narta sama Teteh Titin, ada juga ini Mas Mantri sama Mbak Titusnya yang lagi berasik-asik ria. Wes, asik-asik ria. Asiknya tuh mereka kerja Mas. Terus lagi buat Mas Arya ya. Mas Arya tuh ternyata nggak pernah on air tapi pantau terus loh. Wes, nguping terus ya, nguping terus ya. Nyatanya lebar tak salami nanti terus dia WA ke aku kan pasti pantau terus. Terus buat sahabat Arma semuanya ya. Yang pantau, Bu Yanti. Bu Yanti yang mana? Bu Yanti, Mbak Imah Lotek juga ya. Oke. Yang pantau Arma 11 yang ini, yang semuanya. Buat ya. adiknya bertugas ya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suradi di mana? Jogonegaran ya. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Doa terbaik selalu untuk selamanya ya. Oke, nanti ditunggu ya. Lagunya dari siapa? Ini ya, Ramuna Purba. Nanti ditunggu ya. Selamat siang dan apa kabar untuk Bu Endang Yamsi di Kota Gede. Salamnya untuk Mbak Teti dan Mbak Karolin, Dedi sekeluarga di Kebawah Kota Gede, Bu Satjem, Bapak Punidi di Gowok Catur Tunggal Depok Sleman, untuk Mbak Nini di Klitren Lor, Mbak Eni di Namburan, Mbak Mami
di Kurnia Pontiana, Bu Sri Wahyuni di Jalan Bantul, dan adikku Supri di kantor PBNU. Dan untuk semua sahabat Jogja, selamat siang, selamat beraktivitas, sehat-sehat, sejahtera, damai, bahagia. Terima kasih Bu Endang Yamsi. Ada Nek Jum, selamat siang. Salam untuk yang lagi pantengin Armas 11, salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Pak Eko di Ngampilan, terima kasih. WhatsAppnya salam untuk Pak Burhan di Brontokusuman, salam hormat selalu Pak Tekno di Wirobrajan, salam hormat untuk Mas Akhir Lusono, salam kangen. Oke, baiklah, terima kasih. Berikutnya ada Bu Is di Jambitan ya. Terima kasih untuk WhatsApp-nya. Kita ke lagu dulu. Suara Jantung Kota. Armas 11 Yogyakarta. Mbok, saya tuh diceritani Armas 11 tuh mau piknik kemana toh? Ke Semarang. Oh iya toh, kemana aja gitu loh. Oh itu tuh kita mau ke Kota Lama, Gua Kreo, dan ke Pasar Kobong. Oh iya toh. Terus bayarnya berapa itu? 185.000. Kita tuh berangkatnya Ahad 11 Desember 2022 pukul 8. Nginep enggak? Ya enggak lah. Pokoknya saya mau daftar sekarang. Tunggu, saya melu. Sahabat Jogja, Armas 11 Jogja mengajak Anda untuk bergabung dalam Klinong-Klinong ke Kota Semarang hari Ahad 11 Desember 2022. Berangkat dari studio Radio Armas 11 Jalan Keadalan 3 Jogja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Biaya Rp185.000 dengan fasilitas transportasi, minum, snack, makan siang, dan masuk objek wisata. Segera hubungi kami via WA atau SMS 0811 267 926 atau telepon 0274 374508. Pendaftaran paling lambat 8 Desember 2022. Dari kawasan 0 km, inilah Armas 11 Yogyakarta. Maka, apabila kamu telah selesai sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Bila kamu telah merasa aman, dirikanlah sholat kembali. Sesungguhnya, sholat itu adalah untuk orang-orang beriman, suatu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. An-Nisa 4 ayat 103. Tiba saatnya menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Suara Jantung Kota. Armas 11 Yogyakarta. 87,9 FM Armas 11 Suara Jantung Kota. Andy Meriam Matalata dengan Jangan Sangsikan Cintaku, sahabat Jogja. Di menit ke-57 meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya saya harus undur diri, lengser ke Prabon. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, atensinya, dan kebersamaan Anda tentu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu, happy weekend, yang jelas bahagia, sehat selalu ya. Bye now. Bukan kenangan buruk yang membuat kita sedih, tapi kenangan indah yang kita tahu tak akan terulang kembali. Melodi Kenangan. Dari kawasan 0 km, inilah Armas 11 Yogyakarta. Suara Jantung Kota. Armas 11 Yogyakarta. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Armas 11 Yogyakarta. Dari kawasan 0 km, inilah Armas 11 Yogyakarta.